Chen Xiao dengan putus asa memohon bantuan, mengatakan bahkan 4 juta pun sudah cukup dan nasibnya akan segera berubah. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar, mengonfirmasi masuknya deposit 3,5 juta yuan ke rekeningnya. Dengan senyum jahat, Chen Xiao sudah membayangkan masa depan karena dia tahu saat kiamat tiba, tak ada seorang pun yang akan menagih utang ini. Segera berita mengonfirmasi kekacauan, memperingatkan adanya semburan matahari yang akan menaikkan suhu hingga 45 derajat. Lalu ditampilkan dampak dahsyat ketika semburan itu menghantam planet dengan kekuatan penuh. Dan begitu saja, sebuah pilar energi turun dari langit, secara resmi menandai dimulainya akhir zaman. Akibatnya, radiasi matahari yang intens menaikkan suhu rata-rata hingga 90 derajat, membakar segalanya dan semua orang selama 30 hari berturut-turut. Namun cerita tentang bagaimana semuanya bermula membawa kita kembali ke hari biasa di jalan kota yang ramai. Sesampainya di depan sebuah gedung yang tampak mencurigakan, Chen Xiao bersiap mengambil langkah pertama dari rencananya. Di dalam, sang bos besar langsung to the point, bertanya apakah anak ini paham apa artinya meminjam 5 juta darinya. Menghisap rokok dalam-dalam, pria itu dengan dingin menilai anak di depannya. Duduk santai, orang bernama Zhong Yang ini mengatakan dia tak masalah meminjamkan uang, tapi tingkat bunganya cukup tinggi. Meski dikelilingi 2 preman raksasa, Chen Xiao menjawab bahwa dia tahu soal bunga dan itu bukan masalah. Si rentenir pun memaparkan syaratnya, bunga 4% per bulan dan jaminan senilai jumlah pinjaman. Tanpa ragu, Chen Xiao menyerahkan akta rumah miliknya sendiri sebagai jaminan. Melihat dokumen itu, sang bos tertawa kecil, menyadari itu hanya apartemen tua yang paling banter bernilai 4 juta. Saat itu salah satu anak buahnya menunjukkan bahwa dengan jaminan segitu mereka tak bisa menutup deal 5 juta. Melihat penolakan, Chen Xiao dengan putus asa memohon, meminta bantuan dan mengatakan 4 juta sudah lebih dari cukup. Bersandar di kursi, sang bos mengeluarkan kata akhir, 3,5 juta dan tak 1 sen pun lebih, karena lebih dari itu akan merugikannya. Dengan wajah penuh sukacita, Chen Xiao langsung menerima, sementara si rentenir berpikir dia baru saja menjerat seorang pecandu judi lagi. Menyetujui tawaran, Chen Xiao berterima kasih dan berjanji palsu akan segera melunasi utang. Melihat kontrak, anak itu mengatakan tak masalah, tapi dia punya satu syarat. Menatap tajam si rentenir, dia menyampaikan syaratnya, membuat pria itu penasaran. 10 menit kemudian, deal selesai. Saat keluar dari tempat itu, Chen Xiao diantar salah satu preman yang mengucapkan selamat jalan dengan ramah. Hampir seketika ponselnya berbunyi, mengonfirmasi masuknya 3,5 juta yuan. Dengan senyum penuh kemenangan, Chen Xiao sudah memikirkan kiamat yang akan datang sebulan lagi, tahu betul tak akan ada yang menagih utang ini. Mengingat kehidupan sebelumnya, dia teringat bencana alam yang mengubah ekosistem secara drastis. Radiasi matahari hebat menghantam planet, menaikkan suhu global hingga 90 derajat. Ini menjerumuskan umat manusia ke era mengerikan selama 30 hari panas ekstrim di mana bertahan hidup hampir mustahil. Di dunia baru yang kacau ini, bahkan hewan bermutasi menjadi makhluk berbahaya haus darah. Sementara itu, di kantor, sang bos sedang berpesta, yakin dia baru saja menipu seorang pecandu judi muda. Namun salah satu anak buahnya curiga dengan situasi itu, memperingatkan bahwa rumah itu sebenarnya bernilai lebih dan anak itu menyetujui terlalu cepat. Penuh percaya diri, si rentenir mengabaikan peringatan, mengatakan pecandu akan menjual jiwa mereka sendiri dan tak lama lagi rumah serta segalanya akan menjadi milik mereka. Sang bawahan hanya menyetujui rencana, sudah mempersiapkan penyitaan aset anak itu di masa depan. Kini di luar, Chen Xiao memeriksa ponselnya dengan senyum tipis penuh makna. Dengan pikiran sinis, dia mencemooh si rentenir, mengungkapkan bahwa dia sudah meminjam dari setiap penjahat di kota ini. Menatap ponselnya tajam, dia berjanji pada diri sendiri begitu uang ada di tangan, uang itu tak akan pernah kembali. Melompat ke masa depan apokaliptik, bumi sudah mengering, vegetasi lenyap, makhluk bermutasi, dan masyarakat runtuh. Karena itu, persediaan menjadi sangat langka, dan orang rela melakukan apa saja demi sedikit makanan. Di dunia yang hancur ini, memiliki stok barang sama dengan memiliki kekayaan tak terbayangkan. Bahkan miliarder dan bintang terkenal harus memohon sepotong sosis atau segelas air demi bertahan hidup. Tapi kini setelah bereinkarnasi, Chen Xiao punya banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya dan menimbun semua yang dibutuhkan. Masuk ke sebuah kedai kopi mewah, sesuatu langsung menarik perhatian Chen Xiao. Di atas meja kasir, 2 wanita muda sedang membicarakan killer ice cream legendaris yang katanya lebih mahal daripada merek premium. Teringat kehidupan lampau, dia ingat tak pernah membelinya untuk diri sendiri, tapi sering memikirkannya untuk seorang gadis pemburu harta. Marah pada dirinya sendiri karena pernah begitu bodoh, Chen Xiao memutuskan kali ini dia juga akan menikmatinya. Tanpa pikir panjang, dia mendekati kasir dan memesan 10 porsi setiap jenis es krim yang ada di toko. Terkejut dengan pesanan itu,
Kedua wanita berbisik, bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar punya uang untuk membayar semua itu. Bahkan pegawai pun ragu karena meski tampan, Chen Xiao tak terlihat kaya. Menanyakan apakah dia serius, pegawai memperingatkan bahwa toko ini hanya menjual produk mewah dan tagihannya akan melebihi 20.000 yuan. Tiba-tiba seorang wanita arogan menyela, mengatakan jika anak miskin itu benar-benar bisa membayar, dia akan berlutut di depannya. Menoleh ke arahnya, Chen Xiao hanya bertanya dengan nada mengejek apakah dia serius. Geram dengan keberanian Chen Xiao, wanita itu menghina, mengatakan orang tak dikenal seperti dia berani pamer di wilayahnya. Dengan senyum sinis, Chen Xiao bilang dia sudah memberi kesempatan untuk mundur, tapi sekarang taruhannya sudah di meja, dan bahkan campur tangan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Menyadari jebakan yang dia masuki, wanita itu terdiam, menatap senyum kemenangan Chen Xiao. Mengabaikan wanita itu sepenuhnya, dia menunjukkan saldo rekeningnya 20 juta dan meminta pegawai membungkus semuanya. Melihat jumlah yang luar biasa, manajer toko buru-buru datang melayani, memperkenalkan diri secara formal dan bertanya apa yang dibutuhkan Tuan Chen. Chen Xiao lalu meminta menghitung harga seluruh stok toko karena dia ingin membeli semuanya dan memberi karyawan libur sehari. Puas dengan rencananya, dia berpikir ini tak buruk karena sekarang dia bisa bersembunyi di rumah dan makan es krim selama kiamat. Menyelesaikan detail dengan manajer, Chen Xiao mengatakan akan mentransfer uang muka 500.000 yuan. Segera setelah itu, dia menoleh kepada wanita muda, mengatakan hari ini mereka boleh mengambil es krim apa saja dari toko. Membuka tangan dan memperkenalkan diri, dia berteriak bahwa semuanya atas tanggungannya. Chen Xiao membuat semua wanita terkesan. Tapi menatap langsung wanita arogan itu, dia mengingatkan bahwa penawaran ini untuk semua kecuali dia. Benar-benar tak bisa berkata-kata, wanita itu hanya tergagap, menyadari kekacauan besar yang telah dia buat sendiri. Terhina dan menangis, dia menepati janjinya, membungkuk di lantai di depan semua orang. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Chen Xiao hanya memandang ke bawah, mengomentari akibat dari sikap sombong. Beberapa waktu kemudian, di taman yang sepi, Chen Xiao akhirnya mendapat waktu untuk bersantai, menikmati momen pertama mencicipi es krim itu, mengonfirmasi bahwa rasa dan teksturnya memang kelas atas. Dan dengan kemampuan khususnya, segalanya menjadi lebih baik saat kekuatan aneh mulai memancar dari tangannya, memperlihatkan semacam kubus hitam. Dia menjelaskan bahwa benda itu bisa menjaga apa saja tetap beku dalam kondisi semula, menjamin es krim selalu segar selamanya. Memikirkan kemungkinannya, dia tersenyum, membayangkan bahwa dengan kekuatan ini, selebriti atau model manapun akan berlari datang saat dia memanggil. Terkejut dengan hal ini, dia merenung bahwa dia tak pernah menyangka kemampuannya ikut bereinkarnasi bersamanya karena kekuatan super baru muncul setelah bencana. Meski tak mengerti alasannya, dia tahu kemampuan ini akan menjadi kartu truf terbesarnya mulai sekarang. Kini dengan segala sesuatunya sudah di tempat, dia merencanakan langkah berikutnya. Membangun tempat perlindungan, mendapatkan senjata, dan mengamankan sumber listrik. Tiba-tiba ponselnya berdering dari kontak yang disimpan sebagai Little Fairy. Melihat nama di layar, kenangan menyakitkan muncul, membawa kembali masa lalu yang ingin dia lupakan. Mengingat kehidupan sebelumnya, dia teringat setelah orang tuanya meninggal, gadis ini muncul seperti penyelamat. Pada akhirnya, dia hanya menginginkan apa yang dimilikinya, bahkan mencoba mengambil rumahnya agar bisa membeli apartemen mewah di pusat kota. Dipenuhi kebencian dari kenangan ini, matanya menyala dengan kemarahan baru dan hasrat balas dendam. Memikirkan kiamat, dia menyadari saat dia punya segalanya untuk melindunginya, justru dijual seperti ternak olehnya. Lagi pula, bahkan tak cukup sisa tubuhnya untuk bercerita. Tapi kini dengan senyum penuh dendam, Chen Xiao menjawab panggilan itu, siap menyelesaikan urusan sekali untuk selamanya. Langsung ke inti cerita, kita dibawa ke sebuah hotel mewah tempat gadis itu menginap. Di ujung telepon, si Little Fairy bertanya dengan suara manis mengapa dia menelepon. Dengan nada merengek, dia membuat alasan, mengatakan kehilangan kalung emas yang sangat disukainya. Mendengar alasan lemah itu, Chen Xiao ikut bermain dan menawarkan membelikannya 10 kalung baru. Sangat terkejut dengan tawaran itu, gadis tersebut bertanya sejak kapan dia jadi begitu royal. Berbohong dengan mulus, Chen Xiao mengatakan dia beruntung, berinvestasi di kripto dan meraup sedikit keuntungan, meski gadis itu curiga dengan cerita cepat kaya itu. Chen Xiao meyakinkannya bahwa dia akan bertaruh besar lain kali. Lalu dia menggantungkan umpan, mengatakan butuh saksi untuk pinjaman dan akan memberi komisi 5%. Begitu panggilan berakhir, langkah pertama rencana balas dendamnya berhasil diselesaikan. Dengan tatapan penuh kebencian, Chen Xiao berbisik bahwa dia akan menunggunya. Kini dengan balas dendam sudah berjalan, dia mengalihkan perhatian ke hal paling penting, membangun benteng. Bertemu dengan arsitek, Chen Xiao menyatakan bahwa dalam 1 bulan tempat ini harus memiliki dinding besi kokoh. Menyebutkan spesifikasi, dia menuntut jendela anti peluru,
dinding beton tebal 3 meter, dan atap berlapis panel surya. Melengkapi daftar permintaan absurd, dia meminta ekosistem mandiri dengan suplai oksigen 72 jam. Merangkum semuanya dalam satu kalimat, Chen Xiao menyatakan bahwa dalam sebulan tempat itu harus menjadi rumah tahan bencana dengan sistem pendukung kehidupan sendiri. Sangat terkejut, sang arsitek mengira dia hanya prepper gila yang kebanyakan nonton film fiksi ilmiah. Melihat keraguan pria itu, Chen Xiao mendesak. Namun arsitek mengatakan satu-satunya masalah adalah anggaran. Melihat uangnya, arsitek hanya menganggap dia lagi-lagi orang kaya eksentrik dengan teori konspirasi dan uang berlimpah. Tanpa buang waktu, Chen Xiao mentransfer uang muka 1 juta dan mengatakan sisanya akan dibayar. Benar-benar terpana dengan tawaran itu, sang arsitek hampir tak percaya. Pekerjaan ini adalah tiket menuju kebebasan finansialnya. Menyegel kesepakatan dengan jabat tangan, arsitek menjamin tempat itu akan kokoh seperti benteng. Tapi di balik senyum, keduanya memikirkan cara memanfaatkan satu sama lain, tanpa tahu siapa yang akan dirugikan. Dengan urusan benteng selesai, Chen Xiao fokus ke langkah berikutnya, persediaan, obat-obatan, dan makanan. Karena di zaman kiamat, hal paling berbahaya bukan bencananya sendiri, melainkan sifat manusia. Saat masyarakat runtuh, mencari solusi untuk masalah senjata, Chen Xiao menghubungi kontak pasar gelapnya. Mengirim pesan kode, dia meminta produk kelas atas dan jalur aman untuk transaksi. Menanyakan cara pembelian, dia mendapat alamat pertemuan yang ditetapkan pukul 20 tepat tanpa toleransi keterlambatan. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Chen Xiao merasa jalanan sepi itu aneh, berpikir tempat yang lebih ramai akan lebih aman. Tiba-tiba keributan terjadi, seorang wanita berlari dikejar beberapa pria tanpa henti. Dengan wajah memar dan terengah-engah, gadis itu terus berlari, berusaha melarikan diri dengan segala cara. Dalam pelarian putus asa, dia menabrak Chen Xiao, dan pemimpin kelompok itu langsung menuduhnya berkhianat. Tak melihat jalan keluar, gadis itu berpegangan pada Chen Xiao, memohon dengan putus asa agar diselamatkan. Mengenali wajah gadis itu, Chen Xiao terkejut, bertanya-tanya apa yang dilakukan Leu di tempat seperti ini. Sebelum sempat berpikir, para preman meraih gadis itu sementara bos mereka mengacungkan ancaman. Menangis kesakitan, gadis itu meronta, tapi para pria itu mencengkeramnya lebih kuat, menyakitinya. Dengan ekspresi serius, Chen Xiao hanya menyaksikan adegan itu, berbisik nama, Leu. Seketika kenangan melintas, menunjukkan dia adalah siswa terbaik di SMP, gadis yang dikagumi semua orang. Mendengar teriakan itu, Chen Xiao menutup mata, mencerna kekacauan yang terjadi di depannya. Salah satu preman menarik rambut gadis itu sambil berteriak agar menyerahkan uang atau dia tak akan pergi. Segera setelah itu, preman lain menyarankan jika tak punya uang tunai, dia bisa membayar dengan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Chen Xiao maju, memerintahkan dengan suara dingin agar melepaskan gadis itu. Menoleh ke arah pengganggu, para penjahat menatap anak itu, terkejut dengan keberaniannya. Kesal dengan gangguan, salah satu dari mereka maju sambil berteriak akan menghajar pahlawan gadungan ini. Tapi dengan tatapan mematikan dan mata bercahaya merah, Chen Xiao bersiap bertarung. Memblokir pukulan dengan mudah luar biasa, dia menunjukkan dia bukan lawan biasa. Dan dengan kekuatan tak manusiawi, dia meraih tangan preman itu, menghancurkan tulangnya seketika. Berteriak kesakitan, pria itu meringkuk, merasakan sakit luar biasa dari tangan yang hancur total. Memanfaatkan kesempatan, Chen Xiao mendaratkan pukulan bersih tepat di wajah musuh, membuat pria itu terbang karena benturan. Sebuah notifikasi aneh muncul di depannya. Mendeteksi emosi negatif di area itu, sistem memperingatkan adanya ketakutan, rasa sakit, dan kemarahan yang intens. Melihat jendela mengambang itu, Chen Xiao tersenyum karena sistem adalah sesuatu yang tak dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Melihat situasi menjadi rumit, sang bos meraih Sandra, mengancam akan mengakhirinya jika anak itu bergerak. Tapi tiba-tiba sebuah batu bata melayang dan menghantam kepala salah satu preman tepat sasaran. Sangat terkejut dengan serangan mendadak, para preman membeku, tak mengerti apa yang baru terjadi. Kemudian seorang pria baru muncul di tempat kejadian, bertanya apakah segerombolan pria dewasa tak malu mengganggu seorang gadis. Penuh amarah, salah satu penjahat berlari ke arah pendatang baru, siap memukul dengan tongkat. Tapi Chen Xiao bertindak lebih cepat, meraih tongkat dengan tangan dan menghentikan ayunan di udara. Memblokir tendangan rekannya, petarung baru itu mendaratkan pukulan telak pada preman lain. Dengan gesit menghindar serangan berikutnya, Chen Xiao bersiap balas menyerang, mendaratkan pukulan kuat tepat di kepala musuh yang membungkuk. Chen Xiao menunjukkan dia tidak main-main. Bertarung secara serasi, kedua pahlawan itu menendang preman tersisa bersamaan. Menyelesaikan pekerjaan, pria berbaju bunga itu menghantam keras dada preman terakhir. Dengan musuh-musuh sudah tergeletak, kedua petarung itu menilai kerusakan yang telah mereka buat. Dengan tatapan dingin,
Chen Xiao menyuruh para preman itu pergi. Saat itu sistem berbunyi lagi, mengumpulkan emosi negatif dan membuka izin perluasan ruang.